wala waqtih, terhadap waktu, maka berkaitan dengan disiplin. Ada satu hal yang sudah sering dibahas oleh ahli-ahli tafsir, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering menyebut dirinya sebagai waktu dan bersumpah dengan waktu. Di dalam hadis qudsi, misalnya kita mulai dari hadis qudsi awalnya, yang lebih awal. Ketika ada beberapa sahabat, mereka mengatakan hari inisial, waktu inisial, jam inisial, atau ini tahun sial, bulan sial, pekan sial, ya, masa sial, masa 2020, masa sial, misalnya begitu. Hal itu terjadi juga di zaman Nabi, dan Nabi kemudian mengatakan, jangan kalian katakan begitu karena Allah berfirman, Anad dahru, akulah sang waktu. Akulah sang waktu. Jadi Allah menyebut dirinya sebagai waktu. Para ulama al-hadis menjelaskan hadis ini kemudian mengatakan, yaitu mudabbirul waqt, yang mengendalikan waktu. Sumber dari waktu itu, karena waktu itu adalah nafasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada orang mencaci atau mengatakan waktu inisial, dia sedang mengatakan sial terhadap hembusan-hembusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah iradah, kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, para ulama kita menyebutkan hadis qudsi ini awalan, pertama, lalu kemudian baru masuk ke dalam ayat Al-Quran. Di Quran, kita sering bertemu ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yaqsimu bil awqat. Allah bersumpah dengan waktu. Nah, kita sering baca ayat favoritnya kita yang gampang dihafal, wal asri, demi masa. Masa yang mana? Asr itu masa yang sempit, yaitu di ujung hari. Ada wadduha, itu demi masa juga, tapi masa setelah matahari naik. Ada walail, demi malam, yaitu waktu ketika matahari sudah terbenam. Ya, ada wal fajri, ya, demi waktu, demi masa ketika cahaya matahari mulai terlihat pantulannya di ufuk timur. Maka Allah berfirman dan bersumpah dengan waktu, karena di setiap waktu itu ada saat-saat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, saat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hanya bisa terkoneksi kepada Allah dengan waktu. Jika ingin menjadi hamba Allah, maka kita harus memahami al-haris ala waqtihi. Orang ini menjadi orang yang memperhatikan waktunya. Itu sebabnya para ulama-ulama terdahulu di kalangan salafus saleh mengatakan, orang yang bertawakal itu tidak banyak angan-angan mengenai besok makan apa. Bukan berarti kita tidak mempersiapkan hari esok. Tapi mereka sedang berbicara tentang bagaimana mantapnya atau cara orang-orang ulama salafus saleh menghormati waktu. Kata mereka, al-mutawakkil ibnu waqtihi. Orang yang bertawakal itu, dia adalah anak waktu tersebut. Maksudnya, dia fokus. Waktu ini dia sedang ngapain, maka kamu esok hari adalah apa yang kamu buat hari ini. Kira-kira seperti itu makna yang kita ambil dari mereka. Ada satu hal yang banyak kita lupa, dan sering kita dengar, ternyata sumbernya kita lupa. Kita sering mendengar waktu itu adalah uang. Itu ungkapan dari Barat. Tapi Imam Syafi'i, ternyata ini bukan hadis ya, al-waqtu sayfun. Waktu itu adalah pedang. Imam Syafi'i mengatakan dalam diwannya, jadi diwan ini kumpulan-kumpulan kalam-kalam hikmah-hikmah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, ada dua kalimat yang aku dapat dari orang-orang ahli qalbu, ahlul qulub. Apa itu? Al-waqtu sayfun. Waktu itu adalah pedang. Lalu kalimat keduanya, fa'illam taqta' bihi yaqta'uka. Jika engkau tidak menggunakannya sebagai senjata, memaksimalkannya pada saat ini, maka nanti engkau akan ditebasnya. Ini perkataan Imam Syafi'i yang beliau ambil dari ahli qalbu. Ahli qalbu ini di belakangan disebut sebagai ahli tazkiyah atau ahli tasawuf. Meskipun sekarang
orang-orang sering menukil dari Imam Syafi'i tentang hujatan Imam Syafi'i terhadap Sufi. Sebenarnya kalimat tersebut disalahfahami. Jadi Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, Sufi itu kasulun jahulun, ya, nuam, ya. Sufi itu orang yang pemalas, yang jahil, yang sangat suka tidur. Itu adalah orang-orang yang berbaju agama, berbaju kesolehan, berbaju kewalian, menutupi kemalasannya, kejahilannya. Itu kritik Imam Syafi'i. Adapun ahli kolbu yang asli, beliau mengatakan, aku mengambil dari mereka dua kalimat tadi. Nah, jadi al-waktu saif bukan hadis, mohon diluruskan teman-teman yang dimuliakan Allah, itu adalah perkataan Imam Syafi'i yang diambil dari ahli kolbu di zamannya. Imam Syafi'i wafat tahun 204, berarti beliau belajar sebelum itu, ya, perkiraan dari tahun 150 beliau lahir dan wafat tahun 204. Beliau bertemu dengan ulama-ulama. Masa ini disebut dengan masa salafus saleh. Banyak hari ini ungkapan salaf. Siapakah salaf? Salaf itu ulama yang hidup di masa-masa tersebut, ya, di abad pertama, kedua, dan ketiga. Sahabat-sahabat akan Allah, kembali kepada yang tadi. Jadi waktu, apa beda waktu dengan dahr? Jadi ketika Allah mengatakan ana dahru, akulah dahr. Ini itu bukan dahar bahasa Sunda atau bahasa Jawa, ya. Sunda dan Jawa kalau dahar artinya kan waktu, tapi waktu makan. Tapi kalau dahru dalam bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis lebih tepatnya artinya adalah time, tapi time itu dengan T yang gede. Kalau di filsafat barat, itu ada yang membicarakan ini yang terpengaruh oleh pemikiran Imam Ghazali. Namanya filosof Prancis, namanya Bergson, ya, Bergson atau tulisannya Bergson. Bergson ini dia membedakan antara waktu yang kita tulis, misalnya sekarang jam 12.40 misalnya, itu time, waktu, tapi ditulis pakai T kecil. Ada waktu besar, yaitu T besar. Itu adalah waktu satu hembusan yang kita rasakan dan kita sadar, itulah T yang besar itu. Teman-teman ketika bekerja, mencintai pekerjaan, maka tidak terasa sudah sekian tahun bekerja. Tapi bagi teman-teman yang mohon maaf tidak mencintai pekerjaannya, baru sehari masuk ke tahun baru, 2 hari, 3 hari, itu terasa kayak membosankan dan tersiksa. Nah, berarti kita belum ibnu waqtihi, kita belum orang yang mau menikmati waktu, menggunakan waktu sebagai senjata. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, guru dari Imam Qushairi, mengatakan bahwa zikir itu senjata orang beriman. Kenapa? Karena zikir itu berkaitan dengan waktu, baru nyambung dengan kalam Imam Syafi'i tadi, bahwa waktu itu pedang. Waktu yang mana jadi pedang? Setiap waktu yang menghubungkan kita kepada Allah. Yang menghubungkan kita kepada Allah tidak hanya zikir ritual. Ada zikir yang bukan ritual, tapi zikir dalam berarti tugas kita sebagai manusia. Ya, saya zikir di rumah misalnya, atau di masjid. Bapak, ibu, saudara itu zikir di rumah, di masjid. Tapi zikirnya di waktu kita lagi meeting. Misalnya kita lagi meeting, lagi kerja, tugasnya wajib, kontraknya, perjanjiannya langsung dengan pemerintah atau dengan lembaga kita bekerja. Di saat-saat yang genting itu, kita malah kemudian berzikir di masjid atau mengejar target baca Quran di musola. Apakah orang ini mengerti tentang al-harisun ala waktu? Mengerti manajemen waktu? Tidak. Kenapa? Karena baca Quran atau zikir-zikir itu tidak hanya ritual. Ada zikir yang bukan ritual. Zikir yang bukan ritual itu adalah orang menepati perjanjiannya. Ini kabar gembira untuk kita. Selama kita menepati perjanjian kita dengan seseorang, selama perjanjiannya tidak maksiat, dan melakukan tugas kita sebagai hamba Allah, tugas kita sebagai atasan, bawahan, tim, kerja tim, dan segala macam, itu adalah zikir. Cuma zikirnya baru di badan dan pikiran.
Nah, ini bedanya. Jadi zikir ini bisa dibagi. Inilah penjelasan dari ayah guru saya, namanya Syekh Al-Buti. Beliau mengatakan bahwa zikir itu ada dalam semua hal. Ada zikir yang disebut ritual, ada zikir kondisional. Kondisional ini setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan konsepnya, sesuai dengan manajemennya, itu sudah disebut zikir. Nah, itu sebabnya para imam kita mengatakan dalam banyak kitab ya, fala tazun alla anna salaf innama ishtaghalu bis salawat wa tilawatil Quran. Ya, kamu jangan mengira bahwa ulama terdahulu, para sahabat, para ulama tabi'in, itu mereka hanya sibuk sholat zikir, tidak. Mereka ada yang seperti Abdurrahman ibn Auf, ahli bisnis, yang ketika dia datang dari Syam, itu membawa 10.000 hewan ternak. Waktu itu adalah al-ibil, ya, camel, onta. Onta lebih mahal dari sapi kita. Ya, anggap saja mungkin harganya 20 juta, paling murah misalnya. Itu ada sekitar 10.000. Ada 10.000. Dalam riwayat lain disebutkan 7.000, ada yang lebih dari itu. Kita ambil satu riwayat 10.000. Aisyah kemudian mengabarkan saat itu Sayyidina Nabi SAW sudah wafat. Apa kata Aisyah? Aku mendengar Nabi Muhammad, suamiku, dulu pernah berkata, Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, nanti di akhirat, dia akan memikul harta-harta yang dia dapatkan di dunia, lalu berjalan dengan dadanya merangkak, atau berjalan ngesot, gitu. Mendengar kabar itu, jadi kemudian murid-murid Sayyidatuna Aisyah mengabarkan hal ini kepada Ibnu Auf, Abdurrahman ibn Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku akan sedekahkan semua yang aku bawa dari Syam untuk Baitul Mal. Baitul Mal itu seperti Basnas, dompet duafa, rumah zakat hari ini, ya. Bedanya dulu di zaman Nabi dan sahabat tidak ada badan zakat yang plat hitam, semuanya plat merah, ya. Karena dulu langsung terintegrasi kepada khalifah. Tapi sekarang belakangan karena sistem kita terbuka, maka ada yang plat hitam, ya, seperti dompet duafa, yang mereka mandiri, bahkan lebih progresif, ya, kita lihat lebih progresif. Begitu juga ada macam-macam lah, ya, rumah zakat, ada, saya lihat banyak sekali organisasi zakat yang NGO, mereka mengelola hal ini dengan sangat profesional. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi, ketika kita melihat para sahabat itu justru berzikir dengan pekerjaannya. Satu kali Nabi SAW mengatakan, ya, apabila kamu datang ke pasar atau tempat bekerja, maka bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai akhir hadis. Ini ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Kenapa? Karena aswa'ul amakin fil alam al-aswaq. Ada ungkapan dari ulama, seburuk-buruk tempat di dunia adalah pasar, tempat bisnis. Kenapa? Karena di situ banyak orang berbohong, iklan bohong, penawaran bohong, transaksi bohong, ya. Itu banyak sumpah-sumpah palsu. Ini banyak terjadi. Nah, kalau sekarang kan lebih keren lagi, pasar itu sudah masuk ke handphone kita, sudah masuk ke TV-TV kita, sudah masuk ke ruangan-ruangan kita semua. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, berarti setan itu bisa ada di mana-mana sekarang. Tapi tetap saja pasar tradisional atau pasar modern masih ada. Dan itu adalah tempat yang paling disukai oleh syaitan. Itu sebabnya di sana banyak orang-orang kemudian melakukan penipuan-penipuan. Maka Nabi SAW mengatakan untuk menebus kesalahan kita dalam menyia-nyiakan waktu karena terpedaya oleh syaitan di pasar, kata Nabi, tasaddaqu, ya. Wahai orang-orang yang pelaku bisnis, hendaklah kalian banyak bersedekah melebihi orang-orang biasa. Nah, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, jadi Allah menyebut dirinya waktu yang besar, time yang besar, yang capital. Sedangkan waktu yang kita bilang jam sekian itu waktu kecil. Dalam kehidupan kita, semua
yang kita lewatin, satu nafas yang kita tarik kalau kita hembuskan, itu adalah waktu. Imam Ibn Athaillah Sakandari, salah satu tokoh favorit dari yang merumuskan 10 rumus muslim ideal, ya, Imam Ibn Athaillah mengatakan apa tentang masalah nafas. Kata beliau, "Ma min nafasin tubdih illa wa fihi qadarun yubdih." Ya. Tidaklah ada satu nafas yang dihembuskan atau yang ditiup, yang ditarik, yang ditiup, melainkan di saat itu ada satu takdir yang sudah dilewati. Jadi orang kalau bertanya, takdir kita apa? Ini barusan satu detik lalu kita ngapain, itu takdir kita. Dan alhamdulillah ini betul-betul melegakan. Kita ditakdirkan Allah dalam majelis ilmu, meskipun dengan cara yang online ataupun dengan media-media tertentu. Berarti takdir yang disebut takdir baik dan buruk itu tidak hanya masalah fulus. Lagi gajian, takdirnya baik, nggak gajian, bukan ya. Takdir yang baik itu setiap kali orang menghembuskan nafas dalam keridhaan Allah. Setiap kali orang menghembuskan nafasnya, dan dia sedang terkoneksi dengan kebesaran-kebesaran Allah. Meskipun dia lagi kerja, meskipun dia lagi apapun, bahkan, wallahi demi Allah, Allah sangat cinta kepada orang yang dia terjebak maksiat, tapi dalam nafasnya dia ingin tobat kepada Allah. Tapi Allah tidak suka kepada orang yang taat, lalu merasa dirinya suci di antara makhluk-makhluknya. Berarti dia gagal dalam melihat waktunya. Teman-teman pasti ingat dalam hadis Arba'in, mungkin di kajian kita ada hadis Arba'in ya Ustaz Khalid ya. Ada Ustaz yang mengkaji Arba'in? Ustaz. Ada ya. Ya. Itu di hadis Ibnu Mas'ud, disebut hadis Shadiqul Masduq. Nabi SAW bersumpah, "Fawallahi allazi la ilaha ghairuh." Bahkan di riwayat itu, "Fawalladzi la ilaha ghairuh." Demi yang tiada yang disembah kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara kamu ada orang yang beramal dengan amal ahli surga, sehingga antara dia dan surga hanya satu jengkal. Tapi yasbiqu alaihil kitab. Ketentuan telah berlalu bahwa orang ini menyia-nyiakan waktu rohaninya. Waktu satu hembusan itu dia sia-siakan. Secara zahir dia terlihat taat, tapi ternyata dalam batinnya dia tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis itu, faya'mal bi'amali ahlin nar. Hanya dalam sekejap saja dengan hatinya dia beramal dengan amal ahli neraka, yaitu dia bersuuzon kepada Allah, berkalam yang tidak pantas. Sesaat sebelum wafat, keluarlah semua isi hatinya yang busuk, semua pemikirannya yang buruk ya, semua prasangka yang tidak baik. Walaupun dulu zahirnya terlihat soleh. Maka hati-hati teman-teman. Jadi waktu ini bisa kita bagi dua, waktu zahir, waktu batin. Waktu zahir yang kita lihat itu. Waktu batin, ini adalah gerak kolbu, gerak jiwa, gerak perasaan, gerak pikiran saat menjalani waktu. Nah, ini bisakah kita menjaga? Kalau kita mampu menjaganya, merasa selalu dipandang oleh Allah, maka orang ini tidak akan mengalami yang disebutkan di hadis. Di hadis ini dikatakan, faya'mal bi'amali ahli nar. Sesaat sebelum wafat, dia beramal seperti amal ahli neraka. Tapi, karena dia sudah di ujung nafasnya, semua kebaikan-kebaikan zahirnya habis, fayadkhuluha. Lalu dia masuk neraka karena amalnya tersebut. Amal apa itu? Itu amal batin. Maka teman-teman yang mengatakan Allah, Nabi sangat concern sekali dengan amal batin, dengan waktu batin itu. Nah, yang ditandai dengan satu hembusan nafas. Ya. Orang itu semua, kalau ingin paham seseorang, Bapak Saudara makan Allah, lihat nafasnya. Ketika dia ngos-ngosan, ya, ketika dia nafasnya terburu-buru, nafasnya tenang. Jadi saya melihat orang itu dari nafasnya, bukan dari wajahnya dulu. Jadi kalau ingin berinteraksi dengan dia, nafasnya tenang atau tidak. Orang gelisah itu terlihat dari nafasnya. Orang nyaman itu terlihat dari nafasnya. Orang jatuh cinta, berdebar-debar, terlihat dari nafasnya. Ustaz Khalid mulai senyum nih, karena lagi jatuh cinta kali ya. Orang rindu itu terlihat dari nafasnya.
Sebaliknya, orang benci, orang muak, itu juga dari nafasnya. Begitu hebatnya nafas, karena nafas adalah inti dari semua waktu. Nah, siapa yang menyia-nyiakan satu nafasnya ini, maka ini yang akan dihisab nanti. Itulah yang dikatakan dalam akhir surat Al-Hakumut Takatsur, At-Takatsur, bahwa semua nikmat yang diberikan kamu akan dihisab. Nikmat satu nafas. Ya, maka teman-teman, inilah kenapa berdoa minta husnul khotimah itu bagi saya wajib walaupun sekali sehari. Nah, maka teman-teman tolong setiap hari berdoa, ya Allah berikan aku husnul khotimah. Pun ditutup dengan dengan nafas yang baik. Itu menurut saya sudah wajib. Ya. Karena banyak hari ini orang yang mohon maaf meninggal su'ul khotimah. Ya. Karena dia zahirnya soleh, tapi batinnya toleh. Toleh ini lawan dari kesolehan. Ya. Busuk sebenarnya. Nah, ini yang Nabi katakan terhadap perempuan yang setiap malam-malam bertahajud, tapi Nabi mengatakan hiya finnar. Finnar. 3 kali Nabi mengatakan finnar. Masuk neraka. Hadis ini sahih. Kenapa? Ternyata hatinya sangat busuk. Dia iri kepada tetangganya, dia menyakiti orang-orang sebelahnya. Jika berkalam dengannya, selalu ada orang yang tersinggung. Maka teman-teman, silakan kritis, tapi jangan menghujat. Silakan kritis, tapi tidak menjatuhkan orang. Maka kritislah kritisnya Umar. Kritisnya Umar itu kritis yang membangun. Nabi pun dikritik oleh Umar. Tapi Umar jika mengkritik, itu kritiknya pasti ada yang membangun. Karena Umar disebut muhaddatsin. Umar tidak menyanyiakan nafasnya. Nafasnya terlalu terhubung dengan Allah, sang pemilik waktu.